Reaksi korban asusila usai Hasyim Asyari Ketua KPU RI dipecat. Korban asusila, berinisial Z mengaku bersyukur, Ketua KPU RI Hasyim Asyari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, RI. Korban asusila mengapresiasi DKPP terkait sanksi pemberhentian terhadap Ketua KPU RI yang dianggapnya sebagai keputusan yang berani dan memberikan rasa keadilan untuk dirinya. Di sini saya mau memberikan apresiasi setingginya untuk DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini, ujar Z usai sidang putusan, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dikutip dari Kompas.com, Z mengaku datang langsung dari Belanda ke Indonesia untuk mendengarkan langsung sanksi yang diberikan DKPP terhadap Hasyim. Ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami up and down yang cukup besar yang dimana saya terkadang juga bingung, ucap Z. Namun, ia bersyukur bisa mendapatkan putusan yang menurutnya adil sebagai korban tindak asusila oleh Hasyim Asyari. Saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, DKPP menggelar sidang putusan atas Hasyim terkait tindak dugaan asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Hasyim diberhentikan karena kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KEPP. Ia diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Den Haag, Belanda. Putusan tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan, kata Hedi dikutip dari Kompas.com, Rabu. DKPP RI juga mengabulkan pengaduan seluruhnya dan meminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Isi chat Ketua KPU. Adapun isi percakapan tersebut menyebutkan soal pandangan pertama turun ke hati hingga ada emoji peluk. Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus pada pengadu melalui percakapan, pandangan pertama turun ke hati, emoji peluk, kata Tio di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, respon Ketua KPU usai dipecat. Melansir dari tribunnews.com, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Hasyim Asyari merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU RI. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu, kata Hasyim dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada para awak media bila ada perbuatan maupun perkataan yang tidak berkenan selama menjabat sebagai Ketua KPU. Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, pungkasnya. Tak banyak kata yang disampaikan Hasyim untuk menanggapi putusan DKPP ini. Seusai menyampaikan pernyataannya, Hasyim langsung berlalu meninggalkan awak media. Sudah diperingatkan DKPP. Sebelumnya, DKPP sudah pernah memberikan sanksi teguran hingga peringatan keras terhadap beberapa pelanggaran yang terbukti dilakukan Ketua KPU RI tersebut. Dilansir dari Kompas.com, tanggal 3 Juli tahun 2024, hampir setiap bulan DKPP memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Hasyim dan juga para komisioner lainnya. Dalam kasus pelanggaran etik kali ini, Hasyim diduga menggunakan relasi kuasanya untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap pengadu. Hal tersebut Hasyim lakukan dengan menggunakan fasilitas jabatannya sebagai Ketua KPU RI. Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus tahun 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret tahun 2024,
kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani, saat mengadu ke DKPP, tanggal 18 April tahun 2024. Keduanya juga disebut pernah beberapa kali bertemu, baik saat Hashim melakukan kunjungan dinas ke Eropa, atau saat korban melakukan kunjungan dinas ke Indonesia. Selain itu, kuasa hukum lainnya, Aristo Pangaribuan menyebutkan, Hashim memiliki upaya aktif yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjangkau korban atau pengadu, meski keduanya terpisah jarak. Meski demikian, menurut Aristo tidak ada intimidasi atau ancaman dalam dugaan pemanfaatan relasi kuasa yang dilakukan oleh Ketua KPU RI tersebut. Di sisi lain, pengacara enggan menyampaikan secara tegas apakah perbuatan asusila yang dilakukan Hashim tersebut juga mencakup pelecehan seksual atau tidak. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hashim Asyari membantah seluruh pokok aduan yang disampaikan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik, dugaan asusila terkait perayuan terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Diketahui, sidang tersebut dilakukan secara tertutup dan berjalan kurang lebih 8 jam sejak pagi hingga sore hari. Semua hal yang menjadi pokok perkara yang diadukan oleh pengadu maupun melalui kuasa hukumnya sudah saya jawab semua. Dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil aduan kepada saya bantah semua, kata Hashim di kantor DKPP Jalan Abdul Muiz No. 2-4, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, saya nyatakan pokok-pokok perkara yang pernah disampaikan melalui media itu semuanya saya bantah di dalam persidangan, lanjutnya. Lebih lanjut, Hashim mengatakan selama ini bungkam karena menghormati permintaan pengadu agar sidang dilakukan tertutup. Namun kata Hashim, kuasa hukum pengadu justru membuka pokok aduan di muka publik. Kuasa hukumnya tetap bicara ke publik kan tentang apa saja yang jadi pokok-pokok aduan. Padahal dia sendiri ngomong pengadu mintanya sidang tertutup, tapi topiknya pokok aduannya dibuka ke publik oleh kuasa hukumnya, itu yang saya bantah, ujarnya. Saya terus terang saja merasa dirugikan. Karena apa? Hal-hal itu kan belum kejadian untuk dijadikan bahan aduan di DKPP, artinya persidangannya belum ada, imbuhnya. Sebagai informasi, aduan dilayangkan dari pihak Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBH FUI, dan LBH APIK ke kantor DKPP RI pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Pada hari ini kita melaporkan Ketua KPU RI ke DKPP atas pelanggaran etik integritas dan profesionalitas yang diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri, tutur kuasa hukum pelapor, Aristo Pangaribuan. Aristo mengatakan bahwa tindakan kali ini Hashim tak jauh berbeda dengan apa yang menimpa Ketua Umum Partai Republik I Hanaeni alias Wanita Emas, yang juga membuatnya disanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP. Tapi kalau pada Hanaeni dia itu adalah Ketua Umum Partai punya kepentingan. Ini klien kami seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun. Dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya. Karena ini kan bosnya Ketua KPU, kata Aristo Pangaribuan. Kemudian ia menyebut, dalam keadaan keduanya terpisah jarak, terdapat upaya aktif dari Hashim, secara terus-menerus, untuk menjangkau korban. Menurut Aristo, Hashim diduga melakukan tindakan asusila kepada korban selama proses pemilu, yakni sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga Maret tahun 2024.